pertumbuhannya akan baik dan bagus ya teman-teman. Usia cabai usianya 14 hari setelah tanam ya teman-teman. 14 hari setelah tanam, setelah kemarin saya melakukan proses pengocoran dengan menggunakan NPK 16, dan hari ini kita akan melakukan proses penyepraian ya teman-teman. Karena sudah seperti ini bentuknya, kita cek. Nah, ini sudah tampak seperti kutu kebul di sini. Nah, untuk menangani agar nantinya tidak terjadi daun keriting, maka saya menggunakan bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Jadi saya menggunakan ini dia teman-teman, Abasel, yang penting berbahan aktif abamectin ya teman-teman. Dan kemudian ada yang bertanya, katanya bang, apakah bisa Abasel dicampur dengan bahan yang lain atau obat yang lain? Kalau saya biasanya seperti pada tutorial yang dulu, kita menggunakan Abasel dicampur dengan Avidor ya teman-teman. Avidor ini berbahan aktif imidacloprid ya teman-teman, 25%. Dan kemudian untuk perekatnya, nah ini perekatnya adalah Mama Lemon ya teman-teman, atau sabun pencuci piring. Sebagaimana teman-teman simak, ini kan usia cabenya 14 hari setelah tanam. Ini sudah tumbuh tunas seperti ini, tunas air seperti ini di pinggir. Dan SOP atau standar operasional penanaman yang saya lakukan adalah saya tidak pernah melakukan potong pucuk untuk proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 nya ya teman-teman. Dan kemudian simak terus videonya sampai selesai. Kita ke dosis ya teman-teman. Untuk ke dosis, saya menggunakan sprayer 16 liter air ya teman-teman. Nah, ini sprayernya 16 liter air. Maka untuk saya menggunakan ininya adalah 10 sampai 15 ml untuk Abaselnya. Dan kemudian untuk Avidornya adalah 2 sendok makan ya teman-teman. Disesuaikan saja, dan nanti ketika misalkan cabai kita masuk ke fase generatif, artinya fase pembuahan, dosis silahkan teman-teman ditambah, tidak apa-apa ya teman-teman. Sama seperti kita melakukan proses pemupukan. Kalau pada proses pemupukan sebelumnya, di usia cabai 1 minggu, saya menggunakan setengah gelas atau kisaran antara 100 gram ya sampai 200 gram untuk NPK 16 nya per 10 liter air. Maka untuk pemberian Abasel dan Avidornya pun teman-teman bisa ditambah untuk dosisnya ya teman-teman. Nah, ini sebelum saya melakukan proses penyiangan, karena memang saya melakukan proses penanaman cabai ini adalah tanpa mulsa ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini usia 14 dan 15 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian jika muncul bunga seperti ini jangan khawatir ya. Karena biasanya pertumbuhan cabai rawit pelita 8F1 meskipun dibarengi dengan bunga seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Karena idealnya jika proses penanamannya, perawatan, pemupukannya benar. Jadi untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 itu 75 sampai 80 hari itu sudah bisa kita melakukan proses pemetikan pertama ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Setelah kemarin usia 1 minggu saya melakukan proses pengecoran, sudah langsung nampak pertumbuhannya ya teman-teman. Bisa langsung disimak pertumbuhannya. Nah, ini tunasnya tampak hijau biru seperti ini. Ini menandakan bahwa untuk cabai yang kita tanam itu pertumbuhannya mulai tampak bagus ya teman-teman. Karena jika di sini terjadi kerutan untuk tunas airnya, maka dia dipastikan bermasalah untuk proses tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Ternyata teman-teman pohon pepayanya rongkat. Oke, baiklah, simak terus videonya sampai selesai untuk proses penyepraian pertama ya teman-teman. Karena belum melakukan proses penyepraian sama sekali setelah saya tanam ya teman-teman.
Waduh. Nah kan ini ada ya takarannya seperti ini. Ini 5-10. Kita gunakan 10 saja. 10 untuk takaran abaselnya. Ya teman-teman simak ya. Nah, 10 stop. Nah segini sudah cukup ya teman-teman. Jadi jika nutrisi yang diberikan itu maksimal, sebetulnya sistem imun tanaman itu bertambah ya teman-teman. Oleh karenanya maka ketika nutrisinya itu cukup, otomatis tanaman cabai kita itu tidak mudah terkena penyakit ya teman-teman. Oleh karenanya maka saya sering mengatakan bahwa jangan asal-asalan dalam proses mengolah lahan, karena sukses penanaman, kunci sukses penanaman tanaman cabai itu adalah dari pengolahan lahan ya teman-teman. Sehingga kalau proses pengolahan lahannya baik dan benar, maka insya Allah tanaman cabai yang kita miliki pun pertumbuhannya akan baik dan bagus ya teman-teman. Jadi memang penampakannya seperti ini, tapi nanti ke depan setelah ini berbuah lebat, tentunya teman-teman akan terinspirasi dengan cara yang saya lakukan nih teman-teman.